Al-Ghafur niki nggih sama, berasal dari kata ghafara, sama dengan al-ghafar ini kemarin, yang artinya adalah mengampuni. Di dalam Quran itu ada beberapa tulisan dengan al-ghafar dan al-ghafur. Kalau al-ghafur itu sekitar 90-an, kalau yang al-ghafar cuma 5 kali. Nah, ini perbedaan ini kenapa kok bisa beda jauh? Nah, monggo kita akan sedikit tentang apa. Nah, Al-Ghafar dan Al-Ghafur ini kalau di satu literasi saya temukan bahwasanya Al-Ghafur niki lebih kepada pengampunan yang luas dan dalam. Jadi kita sadari bahwa kita adalah manusia, tempatnya salah dan lupa. Al-insan mahul khata' dan nisyan. Dan kita sadari juga bahwasanya kesalahan kita bisa sangat banyak dan bisa sangat luas, bahkan mungkin bisa sebesar atau sebanyak buih di lautan. Nah, karena Allah mempunyai sifat Al-Ghafur niki, ketika kita minta ampun sama Allah, Allah insya Allah pasti akan mengabulkan dan menerima permintaan maaf atau ampun dari Allah. Jadi itu pengampunan dalam waktu yang luas dan dalam. Yang kedua, Al-Ghaffar. Al-Ghaffar ini lebih menekankan pada pengampunan yang berulang-ulang. Jadi kita itu nggih mbok pripun, mbok sengaja pasti akan nambah dosanya. Tapi ketika kita juga terus tidak bosan untuk meminta maaf, insya Allah Allah pun juga tidak akan segan-segan untuk memaafkan kita, karena Dia punya sifat Al-Ghaffar. Jadi Allah itu tidak bosan-bosan untuk menerima pengampunan, menerima maaf, menerima taubat dari umatnya, makhluknya, meskipun itu berulang-ulang kali. Okay? Meskipun itu berulang-ulang kali, karena itu sifatnya Al-Ghaffar. Allah itu mengampuni dengan berulang-ulang. Itu menunjukkan bahwasanya tuh saking sayangnya sama kita, Dia mau untuk menerima tobat kita yang berulang-ulang kita lakukan. Gitu. Jadi kalau kita lihat lagi, ini kalau kaitannya dengan cuma hak kita kepada Allah. Tapi kalau kita masih punya hak adami dan kita masih berhubungan dengan orang, bukan sudah itu Allah menerima pengampunan. Harusnya adalah kita mesti usahakan untuk meminta maaf dulu pada orang yang kita sakiti, orang yang kita dolimi. Baru ketika kita minta ampun, insya Allah Allah akan menerima. Jadi kalau kita berhubungan dengan orang dan kita belum minta maaf, kita langsung ke atas, Allah akan mirip, wah kamu belum sama yang itu gimana? Dilengke, karena Allah tidak akan menerima ampunan ketika dia belum minta maaf pada sesamanya. Makanya di dalam tradisi kita ada yang kenal dengan maaf-maafan, lebaran, hal bihalal. Itu apa? Ben ngawekan ini umpamanya kita punya dosa sama orang, kita pernah dolimi orang, kita maaf selesai, alhamdulillah Allah akan bisa menerima pengampun atau menerima taubat kita. Karena apalagi pada masa nanti Ramadan menjelang kita Syawal, kita kalau kita ingin ibadahnya diterima Allah, kita mesti bermaafan dulu sama orang yang kita sakiti. Nah, buatan ibadah kita mengambang, buatan ditampi oleh Allah. Karena apa? Masih ada hak adami yang belum terselesaikan. Makanya kita beruntung karena apa? Punya tradisi maaf-maafan. Di dalam di negara lain itu tidak seperti kita. Ada yang nggak punya tradisi maaf-maafan. Hal-hal nggak ada. Bahkan hal itu ada cuma di Indonesia. Hal itu ditemukan oleh Soekarno ya mungkin saat itu, oleh Soekarno dengan berdiskusi dengan Yai Pak Saifullah ya, yang punya ide untuk hal halal. Nah itu akhirnya muncullah tradisi hal halal di Indonesia. Nah itu ngawikan ini umpamanya kita punya salah pada orang lain, kita bisa minta maaf dan semoga bisa dimaafkan. Yuk terus. Nah ampunan Allah ini ada dua sifatnya, yaitu umum dan khusus. Kok ada dua ya? Nah, monggo kita akan coba. Next. Nah, bedanya antara umum dan khusus adalah pertama cakupannya.
Kalau untuk yang umum itu semua makhluk, Allah menerima taubat atau menerima permohonan maaf dari semua makhluknya, mau itu beragama apapun, bahkan ketika tidak beragama pun, ketika dia minta maaf dia akan mengampuni semua makhluk. Tapi yang khusus itu hanya untuk yang bertakwa dan bertobat. Jelas ini adalah khusus bagi para muslim mukmin yang pengen bertobat dan hanya untuk yang bertakwa saja. Karena beda, dalam catatannya sudah beda. Yang kedua, syaratnya. Pertama, untuk umum tidak ada syaratnya. Mbah itu dia mau kayak gimana, mau setelah bertobat terus mau lagi, monggo. Yang penting tidak ada syaratnya. Yang kedua, ketika itu untuk yang khusus harus yang pertama bertobat, yang kedua beriman dan beramal soleh. Berarti ini khusus untuk yang muslim dan mukmin. Karena apa? Ketika kita sudah minta maaf, berarti kita akan bertobat untuk coba untuk tidak mengalami lagi. Taubatan nasuha yang diinginkan oleh Allah. Kemudian waktu berlaku, nah ini penting. Untuk umum itu berlaku cuma di dunia saja. Jadi bisa jadi orang itu minta maaf kemudian dia dikasih Allah ke karunia, itu dikasih kekayaan, dikasih kepintaran, dikasih uang. Kok bisa kepintaran? Karena kepintaran itu ada yang cuma diklaim satu umat. Yahudi itu pintar banget. Tapi cuma di dunia saja. Karena buatan percaya pada Nabi Muhammad. Akhirnya dia cuma dikasih kemuliaan, dikasih satu kepintaran, dikasih kekayaan, cuma di dunia saja. Karena buatan percaya pada Islam dan Nabi Muhammad. Jadi buatan setelahnya buatan gumon wong Yahudi itu pintar banget, nggih Pak? Pintar banget itu, pintar gawe ekonomi, pintar apa? Hampir semua itu cah Yahudi yang menguasai. Tapi kemudian yang untuk khusus itu berlaku di dunia dan akhirat. Bisa jadi di dunia buatan, tapi pasti di akhirat. Karena apa? Ini sudah janji Allah. Kalaupun dia mendapatkan dua-duanya, alhamdulillah. Tapi untuk yang orang Islam dan orang yang mukmin. Kalau sudah berminta ampun, mohon ampun, dan Allah menerima, bisa jadi dia tidak dimudahkan dalam kehidupannya di dunia dan akhirat. Kemudian, nah ini contohnya tadi, setelah dia orang umum dan sebagainya, dia akan diberikan rezeki sama semua, tidak memandang siapapun dia. Karena ada orang yang itu kayak orang Islam, kok ya orang tahu sholat, orang tahu zakat, kok enak banget yang dibojo yo, gak pernah kerahan, kok ya rukun wae anak ayo pintar kabeh, tapi cuma di dunia. Nah, dan karena buatan Islam buatan mukmin. Tapi sing Muslim dan mukmin itu mendapatkan pahala, mendapatkan dia khususnya, dan setelah tobat dia akan mendapatkan semua yang dimudahkan oleh karunia Allah yang dimudahkan. Dan next, ya ini dari sifat yang kita telah dari Al-Ghafur ini ada dua hal atau dua sisi. Pertama berkaitan dengan Allah, yaitu dengan kita selalu merasa punya dosa, dan itu kita akan mendorong kita untuk selalu mohon ampunan Allah. Jadi sudah sewajarnya, senormalnya orang ketika dia punya salah pasti pengen minta maaf, apalagi itu berkaitan dengan Gusti Allah. Karena nggak mungkin kita di dunia ini kalau nggak minta sama Allah berupa pengampunannya, bukan mungkin. Jadi setelah kita bersalah langsung segera saja kita minta maaf sama Allah. Karena dengan cara apa? Ya bisa dengan cara langsung mengikutinya dengan kebaikan. Jadi ketika kita sudah melakukan kesalahan, entah itu sengaja saja, langsung diikuti dengan kebaikan. Entah itu sedekah, entah itu berbuat apa, monggo. Karena ada yang saya tamu gua. Jadi ikutilah ketika kalian sudah melaksanakan kejahatan dengan kebaikan. Itu bisa menghapus atau bisa melebur kesalahan yang kita lakukan. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan manusia, yaitu apa? Kita selalu membuka hati untuk memaafkan sesama, bahkan tanpa menunggu permohonan maaf dari orang yang menyakitinya. Ini buatan gampang, tapi ini buatan mustahil. Karena ketika kita berkaitan dengan manusia,
ada kalanya kita sesekali juga menyakiti orang, kita mendolimi orang, kita bisa memaafkan dan kita sekaligus juga meminta maaf dan membuka maaf untuk orang lain yang kita disakiti olehnya. Jadi kita kalau meniru sama Nabi, bahkan Nabi itu berbuat baik itu bukan sama teman-temannya tapi juga sama musuhnya. Ingat kita pernah cerita bahwasanya Nabi itu menemui setiap hari itu memberi makan atau menyuapi makan pada orang Yahudi yang buta. Jadi dia itu sebelum sholat atau gimana itu mesti akan menghampiri orang Yahudi yang buta untuk menyuap makan. Ketika itu dia setelah dikasih makan itu juga ngomong aja, aku nggak suka sama Islam, aku nggak suka sama Nabi Muhammad. Siapa itu? Padahal dia adalah Nabi Muhammad. Tapi diam aja, gitu aja. Nah satu saat ketika itu yang memberi suapan bukan Nabi Muhammad. Loh, ini siapa kamu kok bisa bukan yang kemarin? Bukan, saya temannya Nabi Muhammad. Loh, siapa yang kemarin selama ini memberikan saya suapan nasi? Itu Nabi Muhammad. Masya Allah, langsung dia minta maaf dan istighfar dan kemudian menjadi Islam. Itulah karunia Nabi Muhammad yang bersama musuhnya pun tetap berbaik-baik hati, meskipun dia disakiti, didolimi, dihina, dicaci, tapi karena dia saking mulianya akhirnya malah membuat dia itu tersentuh dan jadi Islam gara-gara itu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan mengenai Al-Ghafur. Monggo kalaupun ada pertanyaan saya akan buka diskusi, kalau enggak ya kita akan coba tutup untuk acara sore hari. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.